Halo, kami kelompok 3 dari kelas Game Tech 2B akan menjelaskan kekuasaan dalam komunikasi interpersonal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nabil El Jabar dari Prodi Game Teknologi ingin menjelaskan tentang pengertian kekuasaan menurut para ahli dan pengertian interpersonal. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian kekuasaan menurut para ahli, yaitu Max Weber. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah sebuah kemampuan di dalam suatu hubungan sosial dalam melaksanakan kemampuan sendiri walaupun mengalami sebuah perlawanan dan juga apapun dari kemampuan tersebut. Dan yang kedua dari Barbara Goodwin. Menurut Barbara Goodwin, kekuasaan ialah kemampuan, force is ability, agar dapat mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara lain yang bersangkutan, serta dia tidak akan dipilih jika seandainya dia dilibatkan left to herself. Dan yang ketiga, Walter Lutz. Kekuasaan menurut Walter Lutz ialah kemampuan agar dapat mempengaruhi aliran energi dan juga dana yang tersedia agar dapat mencapai suatu tujuan yang tidak sama dan secara jelas dari tujuan yang lainnya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kekuasaan interpersonal. Kekuasaan interpersonal merupakan kemungkinan seseorang untuk mengontrol perilaku sendiri. Kekuasaan dalam hubungan interpersonal akan lebih mudah dikenali dalam sebuah diskusi dengan menggunakan prinsip yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam hubungan interpersonal dan menawarkan wawasan mengenai bagaimana Anda dapat lebih efektif mengelola kekuasaan. Hai, saya Muhammad Raferayan Suraputra dari kelas Game Tech 2B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip kekuasaan. Prinsip-prinsip kekuasaan. Kekuasaan dalam hubungan interpersonal akan lebih mudah dikenali dalam sebuah diskusi dengan menggunakan prinsip-prinsip yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam hubungan interpersonal dan menawarkan wawasan mengenai bagaimana kita dapat lebih efektif mengelola kekuasaan. Oleh karena itu, berikut adalah prinsip-prinsip kekuasaan. Yang pertama, beberapa orang lebih berkuasa daripada yang lain. Beberapa orang dilahirkan ke dalam kekuasaan dan beberapa dari mereka yang tidak dilahirkan dalam kekuasaan, namun mereka belajar untuk mendapatkan kekuasaan itu. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, dalam arti bahwa satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah. Satu pihak yang memberi perintah dan satu pihak yang mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan. Kedua, kekuasaan dapat dibagi. Beberapa orang berpendapat bahwa kekuasaan harus dijaga. Membaginya dengan orang lain maka kita telah menghilangkan sebagian kekuasaan kita. Namun sebagian orang berpendapat bahwa dengan membagi kekuasaan, dengan memberdayakan orang lain, maka sebenarnya kita telah menumbuhkan atau menambahkan kekuasaan kita. Dan yang ketiga, kekuasaan dapat meningkat atau menurun. Kita dapat mempelajari teknik-teknik negosiasi dan meningkatkan kekuatan Anda dalam situasi kelompok. Kita dapat mempelajari prinsip-prinsip komunikasi dan meningkatkan daya persuasifnya. Namun, kekuatan juga dapat menurun. Mungkin cara yang paling umum turunnya kekuasaan atau kekuatan kita adalah dengan gagal mengendalikan perilaku. Ya, pengaruh kekuasaan dalam komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama itu kekuasaan dapat mempengaruhi apa yang Anda lakukan ketika Anda melakukannya dan dengan siapa Anda melakukannya. Contohnya nih, misalkan di tongkrongan, kita itu merasa berkuasa atau menguasai tongkrongan tersebut gitu, atau bisa juga dipanggil kita ini seorang pemimpin di tongkrongan tersebut gitu. Nah, otomatis kita jadi merasa percaya diri untuk melakukan suatu hal yang bisa dilakukan dengan
teman tongkrongan kita gitu. Seperti misalkan ingin membuat sebuah tempat tongkrongan ini menjadi lebih nyaman gitu. Oke, kita buat tongkrongan ini lebih nyaman dengan membuat sebuah peraturan dan memerintah teman-teman kita ini untuk menaati peraturan tersebut gitu. Seperti misalkan jangan membuang sampah sembarangan, terus jangan ambil korek orang sembarangan di tongkrongan dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian yang kedua, kekuasaan juga dapat mempengaruhi pilihan Anda dalam hubungan dengan teman, hubungan romantis, hubungan keluarga, dan hubungan di tempat bekerja. Oke, seperti apa misalkan contoh sebelumnya kita memerintah ke teman kita di tongkrongan bahwa jangan sering-sering merokok di depan kita dengan alasan kita ini punya penyakit asma. Nah, oke, kemudian teman kita ini gak setuju dengan hal tersebut dengan berkata lebih baik jangan di sini gitu kalau misalkan kita lagi ngerokok. Oke, otomatis maka kita akan memilih teman yang tidak merokok gitu saat nongkrong daripada teman yang sering merokok gitu. Nah, yang ketiga, kekuasaan juga mempengaruhi seberapa sukses Anda merasakan hubungan itu. Nah, ini seperti misalkan kalau kita memiliki kekuasaan untuk memerintahkan teman kita, seperti misalkan kita memerintahkan nih teman kita supaya sholat ketika waktu azan, terus kemudian berbuat baik kepada orang-orang gitu. Nah, apabila responnya ini positif dan dilakukan sesuai perintah kita, maka otomatis hubungan kita ini dalam hal ini itu terasa sukses atau berhasil gitu. Dan begitu pula sebaliknya. Hai, nama saya Muhammad Saifah Bintang dari kelompok 3 dari kelas Game Tech 2B. Saya akan menjelaskan tipe-tipe kekuasaan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, reward power. Reward power merupakan kekuasaan untuk memberi keuntungan positif atau memberi penghargaan kepada yang dipimpin. Ketika seorang pemimpin memberikan sebuah penghargaan kepada bawahannya sebagai rasa apresiasi terhadap bawahannya itu. Yang kedua, coercive power merupakan kekuasaan yang didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengendalian. Contoh, ketika seorang bawahan tidak mematuhi pemimpinnya, maka pemimpin tersebut akan berpikir bahwa akan ada efek negatif yang timbul. 3. Legitimate power merupakan kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi maupun lembaga. Contoh adalah kekuasaan yang memberi otoritas atau wewenang kepada seorang pemimpin untuk memberi perintah yang harus didengar dan dipatuhi oleh anak buahnya. Keempat, referent power merupakan kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan, atau kepribadian yang menarik. Contohnya, ketika seorang lebih pintar dibandingkan orang lain, maka ia dapat berkuasa atas orang tersebut. Yang kelima, skill power. Skill power merupakan yang berdasarkan karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu, sehingga menyebabkan sang bawahan patuh karena percaya bahwa pemimpin mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan kemahiran konseptual maupun teknikal. Contohnya, seorang jenderal dengan bawahannya yang sudah pasti seorang jenderal mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Hai guys, aku Putri Bags Ashifa akan menjelaskan 6 gaya komunikasi yang punya pengaruh dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama ada the controlling style. Gaya ini bersifat satu arah atau one-way communication dan cenderung menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan perilaku seseorang. Gaya ini lebih suka memerintah loh daripada diperintah, umumnya disampaikan dalam bentuk kritik. Yang kedua ada the equalitarian style. Gaya ini bersifat dua arah atau two-way communication, cenderung terbuka dan menekankan nilai kebersamaan. Gaya ini mampu membina hubungan baik dengan orang lain karena melibatkan anggota untuk pengambilan keputusannya. Selanjutnya ada the structuring style. Gaya ini bersifat dua arah dan berguna untuk memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, seperti penjadwalan tugas, prosedur yang berlaku, dan struktur organisasi. Lalu ada the dynamic style. Gaya ini cenderung agresif karena berkembang di lingkungan yang berorientasi pada tindakan. Biasanya dipakai oleh supervisor untuk menstimulasi pekerjanya agar bekerja lebih efektif. The relinquishing style mencerminkan kesediaan menerima pendapat orang lain dan sangat terbuka.
Gaya ini lebih suka diberi perintah daripada memerintah. Akan efektif jika bekerja sama dengan orang yang berpengalaman serta bertanggung jawab atas tugasnya. Saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini. Adalah gambaran yang cocok untuk gaya the withdrawal style. Gaya ini cenderung menghindari komunikasi atau mengalihkan persoalan karena suatu alasan dan bersifat independen. Gaya ini sangat tidak cocok ya untuk organisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mau menonton dan semoga bermanfaat.